Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Di sini ada satu pengumuman untuk kita semua, di mana setelah sekian lama kita beribadah di dalam online, dan bolehlah pada saat ini saya umumkan bahwa pada minggu depan 21 Maret kita boleh datang ke gereja Main Hall Grace Kelang. Dan semua kita boleh datang ke gereja, ya, kanak-kanak dan juga semua kita. Dan jika ada pertanyaan berapa orang datang, semua jemaat bahasa boleh datang ke main hall, sebab tempat dan kuantiti kita boleh menampung segalanya. Jadi servis kita, ibadah kita bermula pada jam 4 petang. Kita mengikut SOP ataupun arahan daripada MKN. Jadi kita ibadah bahasa bermula pada jam 4 petang. Ya, jam 4 petang. 21 hari bulan, minggu depan semua kita akan datang ke Dewan Main Hall Grace Kelang jam 4 petang. Bertemu Anda di gereja pada minggu depan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi kepada anak-anak Tuhan yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Katakan di sebelah kiri kanan Anda, kamu adalah orang yang hebat dan luar biasa. Terpuji nama Tuhan, saya mengucap syukur sekali lagi karena diberikan kesempatan untuk melayani bersama-sama dengan Gereja Grace Kelang, dan ini merupakan satu penghormatan yang diberikan kepada kami. Dan saya juga mengucapkan selamat kembali beribadah pada minggu depan di gereja. Bagi kami, minggu ini adalah minggu kedua kami sudah mulai beribadah di gereja. Nah, sebelum saya membawa kita di dalam doa pembukaan, mari kita melihat firman Tuhan terlebih dahulu yang saya petik di dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Haleluya. Saya berdoa ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, saya berdoa segala sesuatu yang kita perbuat pasti berhasil. Amin. Haleluya. Karena Tuhanlah sumber kekuatan, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami hidup, kami bernafas, kami dapat menikmati hari yang baru Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau dapat membangkitkan kami dari tidur kami, dan saat ini Tuhan, Engkau dapat mempersiapkan hati kami Tuhan untuk bersorak, memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap pribadi kami Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu beribadah saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami hati yang haus dan lapar, hati yang mau dan rindu Tuhan Yesus untuk bersekutu dan memuji, menyembah dan juga mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini saya berdoa di dalam nama Yesus, ketika kami memuji, ketika kami menyembah,
Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, Bapa, saya berdoa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang saat itu Tuhan Yesus berduka cita diberikan sukacita yang baru, yang saat itu Tuhan Yesus dalam pergumulannya Tuhan, diberikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini siapkan sekali lagi hati kami Tuhan. Hati yang haus, hati yang lapar ya Tuhan Yesus, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan, saat ini berkatilah setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan ya Tuhan Yesus. Haleluya ya, haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, dan kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya, haleluya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya Yesus
selesai dalam hidupku. Kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Kau yang terhebat. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, Kau terhebat. Ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
besar termulia. Saat ini mari saya ajak kita semua tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa di surga karena Engkau sangat baik, luar biasa Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kasih setiamu pada keluarga kami, kepada bangsa kaum kami Tuhan Yesus, pada setiap gereja kami Tuhan Yesus Kristus. Kasih setiamu Tuhan Yesus Kristus tetap utuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Tuhan, apabila kami berada di dalam Engkau, kami tidak akan berkekurangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, karena Engkau adalah Allah yang mencukupi, Engkau adalah sumber segala sesuatu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Kami tahu Tuhan sepanjang hari ini banyak pelanggaran yang kami sudah perbuat, yang sudah menyinggung perasaan-Mu Tuhan, yang sudah menyakitkan hati-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau melepaskan pengampunan pada siapapun yang sudah menyinggung perasaan kami dan sudah menyakitkan hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau mengampuni mereka semua Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan dalam situasi keadaan sekarang Tuhan yang sulit Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak pernah Tuhan Yesus meninggalkan kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan kami serahkan juga Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau urapi dia Tuhan Yesus Kristus dengan urapan surgawi, sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah isi hati-Mu Tuhan yang Engkau mau dia sampaikan untuk setiap kami, setiap umat-Mu yang mendengar firman ini Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat firman ini Tuhan, kami semua yang percaya di dalam Engkau Tuhan akan diteguhkan Tuhan, dan orang yang belum percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus akan mengenal dan menerima Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk persiapan setiap gereja-gereja Tuhan yang akan membuka kebaktian persekutuan ibadah
hari Ahad Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bagi kebijaksanaan setiap pemimpin-pemimpin gereja Tuhan Yesus Kristus untuk melaksanakan semua ini Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kami, setiap tangan-tangan yang mengembalikan persepuluhan, mengembalikan persembahan-persembahan khusus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan agar setiap hati dipenuhi oleh sukacita Tuhan Yesus Kristus, dipenuhi oleh ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini juga Tuhan, sekali lagi kami mengistiharkan bahwa Engkau adalah pemilik tunggal dalam keseluruhan hidup kami ini Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk pengurus dan juga pengelola keuangan ini Tuhan Yesus. Tuhan, kebijaksanaan surgawi Engkau berikan Tuhan, sehingga orang itu Tuhan dengan bijaksana dapat melaksanakan, dapat menguruskan keuangan ini Tuhan Yesus sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang menciptakan. Engkau Allah yang maha mengetahui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami pada hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dimanapun kebaktian online ini, firman Tuhan didengari melalui online ini Tuhan Yesus Kristus. Keluarga akan dipulihkan, hati yang terluka akan disembuhkan, hati yang kecewa akan dihiburkan, hati yang tengah bersedih akan bersukacita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah online pada pagi ini. Puji Tuhan karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kepada kita sepanjang hari ini. Dengan kesempatan ini juga saya mau mengucapkan selamat Hari Wanita, walaupun sudah beberapa hari yang lalu, tetapi hari ini saya berkesempatan untuk mengucapkannya. Selamat Hari Wanita kepada wanita-wanita yang di luar sana. Anda adalah wanita hebat, bukan karena kerjaya Anda, bukan karena pendidikan Anda, tetapi bila wanita dekat kepada Tuhan, dia tahu rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah kehebatan seorang wanita, karena kedekatan dia dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, di dalam kerajaan surga kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, perlindungan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan kembali kami dapat beribadah Tuhan, walaupun masih melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan ada beserta kami ya Bapa. Kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi ini Tuhan, sekali lagi kami mau merenung dan belajar firman-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu Tuhan, urapi pendengaran kami semua ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami belajar pada hari ini ya Tuhan, oh menegur kami, menguatkan kami ya Tuhan, memberi dorongan bagi kami ya Tuhan, agar kami terus maju Tuhan dalam iman percaya kami kepada Engkau, supaya semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin hari kami semakin mendekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami belajar ya Tuhan, ke dalam campur tangan-Mu sepenuhnya Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kami pengertian ya Tuhan akan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Haleluya. Oke, pagi ini kita mau belajar tentang kesalehan yang palsu. Dipetik dari Yesaya 58 ayat 1 hingga 5. Apa itu kesalehan yang palsu? Kesalehan berasal dari kata saleh yang berarti taat sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
suci dan beriman. Kesalehan yang palsu bermaksud kemunafikan. Kemunafikan berasal dari kata munafik. Munafik berarti pura-pura percaya atau setia pada agama, tetapi dalam hatinya tidak. Munafik juga berarti suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Munafik itu juga bisa berarti bermuka dua. Orang bilang muka talam, bermuka dua. Jadi kemunafikan adalah hal perbuatan, yaitu munafik, perbuatan yang berpura-pura. Mari kita buka di dalam Yesaya 58 ayat 1 hingga 5. Kita belajar tentang kesalehan yang palsu dari Yesaya 58 ayat 1 hingga 5. Saya akan bacakan teksnya. Ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Itu di dalam terjemahan baru. Sekarang saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Melayu. Kalau di dalam bahasa Melayu saya rasa lebih ada dia. Ayat 1, Yesaya 58 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Melayu. Tuhan berfirman, berteriaklah dengan sekuat-kuatnya, beritahukanlah umatku orang Israel tentang dosa mereka. Mereka menyembah aku setiap hari dan mengaku bahwa mereka berhasrat mengenal aku, serta mematuhi hukumku. Mereka berkata bahwa mereka mahu aku memberi mereka hukum yang adil dan bahwa mereka suka menyembah aku. Umat itu bertanya, apa gunanya kita berpuasa jika Tuhan tidak melihatnya? Mengapakah kita harus menahan diri daripada makanan jika Dia tidak memperhatikannya? Tuhan berfirman kepada mereka, ketika kamu berpuasa, kamu mementingkan hal sendiri dan menindas pekerja-pekerja kamu. Puasa kamu menyebabkan kamu ganas, kamu bergaduh dan bertengkar. Jangan sangka puasa seperti itu akan menggerakkan hatiku untuk mendengarkan doa-doa kamu. Apabila berpuasa, kamu menyiksa diri. Kamu menundukkan kepala seperti daun rumput yang runduk. Kamu berbaring di atas kain guni dan abu. Itukah yang kamu sebut puasa? Adakah kamu menyangka bahwa aku berkenan dengan perbuatan kamu itu? Nah, haleluya. Jadi dalam ayat ini kita belajar tentang kesalehan yang palsu. Firman Tuhan ini atau pembicara firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri yang disampaikan melalui mulut nabinya Yesaya. Firman Tuhan ini ditulis Yesaya lebih kurang dalam tahun 700 sebelum Masehi, itu sudah lama sekali sebelum Masehi. Pesan atau amaran ini ditujukan kepada bangsa Israel pra pembuangan. Jadi maksudnya sebelum Israel dibuang ke Babel, bangsa Israel masa pembuangan dan juga semasa mereka di dalam pembuangan di Babel. Bangsa Israel yang kembali dari pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem, kembali kepada tanah air mereka sendiri. Dan juga zaman perjanjian baru dan juga kepada orang Kristen masa kini. Jadi maksud dia firman Tuhan ini tiada expired date dia.
atau lebih tepat relevan sepanjang masa. Jadi firman Tuhan ini boleh kita aplikasikan, boleh mengajar, menegur kita sepanjang masa. Bukan maksudnya firman ini ditulis pada zaman Yesaya itu berguna pada masa itu saja. Tidak, firman Tuhan itu relevan sepanjang masa. Jadi di dalam Yesaya 51 yang berbunyi begini, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Nah, dalam ayat ini kita membaca bagaimana Tuhan itu menyuruh atau memerintahkan Yesaya agar menyatakan pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa Israel pada masa itu. Yesaya harus memberitahu mereka betapa jahatnya mereka itu sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan atau menginsafkan mereka dan memberitahu mereka segala dosa-dosa mereka. Meskipun mereka disebut umat Allah, ya kita tahu Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan mereka ini ada banyak keistimewaan di hadapan Allah sebenarnya. Karena mereka adalah bangsa yang terpilih. Dan juga mereka ini adalah mendapat bahagian yang istimewa di hadapan Allah. Tetapi Tuhan tetap mau Yesaya mengatakan kepada mereka, walaupun mereka ini bangsa pilihanku, tetapi katakanlah kepada mereka dosa-dosa yang mereka perbuat, dosa-dosa yang mereka tidak ketahui, bahkan dosa-dosa yang diperbuat oleh mereka tetapi tidak mereka akui sebagai dosa. Meskipun dalam beberapa hal mereka ini diperbaharui, namun mereka perlu tahu bahwa dalam hal-hal lain mereka masih seburuk seperti sebelum-sebelumnya. Jadi Israel ini beberapa kali Tuhan mengingatkan mereka akan kemunafikan yang ada di kalangan mereka. Malah sebelum pembuangan, di dalam pembuangan, kembali mereka ke tanah mereka di Yehuda, masih lagi dosa kemunafikan ini berleluasa di antara orang Israel. Dan begitu juga pada zaman sekarang, itu kemunafikan masih berleluasa di antara umat Tuhan. Jadi apa pelanggaran mereka itu? Apa dosa mereka yang Tuhan mau mereka sadari itu? Dosa mereka adalah ritual formal telah menggantikan kesalehan pribadi. Jadi apa yang mereka lakukan itu sekadar ritual, bukan kesalehan yang benar-benar atau ikhlas dari hati mereka. Mereka agamawi, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Saya akan bacakannya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi mereka ini itu, orang Israel ini, mereka kelihatannya agamawi, tetapi hati mereka itu jauh dari Tuhan. Begitu juga orang Kristen pada zaman sekarang, agamawi, tetapi jauh dari Tuhan. Mereka kelihatannya beribadah, tetapi hati mereka itu bukan tertuju kepada Tuhan, sekadar menjalankan ritual agama mereka. Kelihatan beragama, tetapi dalam masa yang sama masih hidup di dalam dosa. Dosa-dosa tersembunyi, ya dosa-dosa tersembunyi tidak perlu saya sebutkan. Sendiri tahu apa dosa-dosa yang kamu sembunyikan daripada ibu bapak kamu, daripada adik-adik, daripada gembala, daripada pemimpin. Dosa tersembunyi kamu dengan Tuhan saja yang tahu. Jadi sendiri mau tahulah apa dosa tersembunyi. Tapi jangan lupa, walaupun bagaimanapun liciknya atau bijaksananya seseorang menyembunyikan dosanya, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan dosa itu dari hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa dosa yang kita simpan di dalam hati kita. Oke, yang seterusnya kita akan teliti ayat demi ayat dan kita akan tafsirkan apa maksud pesan Tuhan di sebalik Yesaya 58 ayat 1 hingga 5 ini. Ayat kedua, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Jadi dalam ayat 52 ini kita mengenal atau kita belajar atau kita tahu sebenarnya orang Israel ini mereka mencari Allah setiap hari. Seakan-akan mereka itu
ingin tahu jalan-jalannya. Namun pada saat yang sama mereka hidup di dalam dosa dan ketidakacuhan kepada firman Tuhan. Mereka pergi ke tempat ibadah dan menjalankan waktu-waktu doa mereka. Setiap hari mereka mencari aku. Itu yang dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat 2 ini. Dan Nabi Yesaya sendiri pun mengakui perilaku orang Israel. Mereka ini suka mencari Allah, kelihatannya suka mencari Allah. Mereka tampak sangat senang menjalankan perintah-perintah agama. Ya, di mata dunia mereka tampak seolah-olah menjalankan kewajiban dengan kesedaran hati nurani mereka. Mereka seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allah. Orang-orang lain menganggap mereka seperti itu dan mereka juga berlagak seperti itu. Tidak ada yang tampak bertentangan dengan pengakuan ibadah mereka. Sebaliknya mereka seperti yang seharusnya beragama. Nah, semua ini kedengarannya hebat. Semua ini kelihatannya hebat di mata orang lain, di mata bangsa-bangsa lain. Tetapi sebenarnya itu adalah sekadar pertunjukan. Sebuah permainan agamawi. Kata-kata mulut, kata-kata di mulut saja, bukan perbuatan. Di dalam Yesaya 29 ayat 13, sebelumnya Tuhan terlebih dahulu mengingatkan atau menegur bangsa Israel ini. Saya akan bacakan Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh kerana bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini perbuatan seperti ini yang agamawi tapi jauh dari Tuhan, hati mereka itu jauh dari Tuhan. Sejak dari dahulu lagi orang Israel seperti ini. Dan juga di zaman perjanjian baru bila Yesus datang, Yesus pun memetik atau mengutip ayat Yesaya 29 ayat 13 ini di dalam Matius 15 ayat 8. Nanti kita boleh rujuk bagaimana Yesus menegur atau mencela orang Farisi yang bersikap munafik. Mereka melakukan keagamaan mereka tetapi hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Apa yang mereka lakukan adalah sekadar rutinitas agama mereka. Jadi bangsa Israel terjebak dalam kondisi seperti ini. Mereka menyangka bahwa ritual yang mereka lakukan adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sepertinya mereka ini hidup saleh. Dengan melakukan semua itu, umat Israel merasa telah menyukakan hati Tuhan. Mereka ingat mereka itu sudah menggembirakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, alangkah terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa ibadah mereka tidak membuat berkat Tuhan turun atas mereka. Mereka rasa mereka telah melakukan segala yang mereka perlu lakukan. Tetapi bila firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesaya kepada mereka, mereka merasa terkejut. Kenapa Tuhan? Kami sudah melakukan apa yang perlu, apalagi yang kurang. Seperti itu. Ketika sang nabi berkeliling untuk memberitahukan kepada mereka pelanggaran-pelanggaran mereka, mereka membela diri mereka. Diri mereka bahwa mereka tidak melihat pelanggaran-pelanggaran apapun yang atasnya mereka bersalah. Jadi bangsa Israel tidak melihat kesalahan mereka karena mereka rasa mereka telah melakukan kegiatan agama mereka dengan baik sekali. Sebab mereka rajin dan tekun beribadah, menyembah Allah. Dan mereka pikir apa lagi yang Tuhan maukan daripada mereka. Nah, mereka berani mempertanyakan Tuhan. Karena ketidaksenangan mereka terhadap Allah yang tidak menerima ibadah mereka yang mereka sendiri nilai tinggi. Jadi orang Israel ini merasa Allah itu tidak adil. Kami sudah melakukan segalanya, tapi kenapa Allah itu tidak menjawab, tidak memperhatikan kami, tidak mengeluarkan kami dari masalah. Jadi hari-hari ini sebenarnya ramai sekali orang Kristen yang kelihatannya rajin ke gereja. Ya, dalam masa PKP ini memang kita tak boleh beribadah lah pergi ke gereja. Tetapi sebelum PKP memang kelihatannya ada ramai sekali orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin mengikuti semua aktiviti di gereja, rajin dan hebat juga melayani. Wah, kalau di online itu kelihatannya sangat hebat pelayanannya. Itu tidak salah sebenarnya, memang tidak salah. Namun jika motif
untuk kita melakukan semua ini adalah untuk mendapat pujian, bukannya lahir dari keikhlasan dan kasih kepada Tuhan, itulah yang dinamakan kemunafikan. Memakai topeng agama. Jadi kehidupan yang sebenar itu tidak seperti yang dilihat orang. Kehidupan sebenar di balik itu lain lagi. Kehidupan di depan mimbar lain lagi. Itu maksud dia. Akhirnya orang yang berlaku munafik akan menjadi lelah dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Jadi bila orang munafik, mereka datang hanya untuk menunjukkan mereka beragama, hidup mereka tak akan pernah berubah. Kalau kita mau kenal sama ada orang itu datang ke gereja, betul-betul karena keikhlasan hati dia, karena kasih dia kepada Tuhan, kita akan melihat perubahan di dalam hidup seseorang. Tetapi bila seseorang dari lahir sampai tua, dia rajin pergi ke gereja tapi hidup dia tidak berubah. Yang berjudi terus, yang merokok terus, yang hidup dalam perzinahan terus, yang menipu terus, yang berdusta terus. Jadi maksud dia datang ke gereja bukan sebenarnya hati dia itu tertuju kepada Tuhan, tapi adalah menunjukkan dia itu orang yang beragama tapi tidak betul-betul beribadah kepada Tuhan. Kesalehan itu adalah palsu. Jadi keintiman kita dengan Tuhan saja yang dapat mengubah hidup kita. Keintiman kita dengan pencipta kita itu saja yang dapat mengubah hidup kita. Dari seorang yang hidup di dalam dosa kepada orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itulah Tuhan menegur. Karena itulah Tuhan mengingatkan bangsa Israel ini tentang kepalsuan ibadah mereka. Di dalam, seterusnya kita ke ayat yang seterusnya. Yesaya 58 ayat 3 hingga 4. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap menguruskan urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah, dalam dalam Yesaya 58 ayat 3 hingga 4 ini adalah dialog Tuhan dengan orang Israel. Orang Israel mempertanyakan kenapa Tuhan tidak memperhatikan puasa mereka, dan Tuhan menjawab mereka. Jadi apa itu maksud dia puasa? Puasa adalah maksud dia merendahkan diri. Di dalam Imaman 16 ayat 29 mengatakan, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Jadi maksud dia berpuasa itu merendahkan diri, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi kenapa Allah tidak berkenan kepada ibadah mereka? Kenapa Allah tidak berkenan kepada puasa yang mereka lakukan? Ini jawaban Allah kepada mereka, yaitu di dalam ayat 3b dan 4. Mereka itu berpuasa untuk alasan-alasan keagamaan dan tidak mengizinkan buruh mereka bercuti. Mereka berpuasa tetapi tidak menunjukkan sikap relevan dengan mengorbankan segala hasrat mereka. Mereka tetap mengejar kepentingan pribadi dan memperlakukan orang lain dengan tidak sepatutnya. Adalah sia-sia melakukan hukum Tuhan yang satu sementara hukumnya yang lain dilanggar. Mengerjakan perilaku tak terpuji saat berpuasa sama dengan perbuatan sia-sia. Perilaku berpuasa seperti ini hanya sekadar tindakan lahiriah untuk menarik perhatian dan simpati orang lain. Karena itulah Tuhan tidak berkenan. Karena mereka itu puasa dari lahiriah saja, tapi bukan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mereka memegahkan diri. Sudah biasa bagi orang-orang yang tinggi hati mengaku-ngaku dengan bangganya akan kerendahan hati mereka seperti orang Farisi. Kelihatannya dia rendah hati. Kalau kita buka atau membaca di dalam Lukas 18 ayat 12 mengatakan yang orang Farisi ini berdoa, aku berpuasa 2 kali seminggu. Dia membanggakan diri karena dia berpuasa. Begitu juga orang Israel ketika itu. Yang ketiga, mengapa
Allah tidak berkenan dengan ibadah atau puasa yang mereka lakukan. Mereka mengharapkan sesuatu dari ibadah-ibadahnya. Mereka berpikir bahwa Allah pasti memberikan perhatian besar atasnya dan mengaku bahwa Allah berhutang padanya atas ibadah-ibadahnya. Sudah biasa bagi orang-orang munafik sewaktu menjalankan ibadah-ibadah lahiriah untuk menjanjikan dirinya sendiri bahwa ia akan memperoleh perkenan Allah. Jadi puasa mereka itu tidak bertujuan untuk meratapi keberdosaan mereka, melainkan manipulasi agar Tuhan memberkati mereka. Jadi puasa mereka itu mereka mau menarik perhatian Tuhan, memanipulasi agar Tuhan memberkati mereka. Perhatikanlah, orang-orang yang berpuasa dan berdoa namun terus berjalan dalam jalan mereka yang jahat, itu hanya mengolok-olok Allah dan menipu dirinya sendiri. Ini pandangan Allah. Orang yang berpuasa dan berdoa tetapi hidup terus dalam dosa, hidup terus dalam jalannya yang jahat, itu hanya mengolok-olok Allah dan menipu dirinya sendiri. Hari-hari ini juga ramai orang Kristen yang berpuasa dengan motif yang salah. Mereka itu suka memegahkan diri dengan kegiatan agama mereka, sehingga mereka berani mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberkati mereka. Mereka merasa Tuhan berhutang kepada mereka atas ibadah atau pelayanan yang mereka lakukan. Hari-hari ini ada ramai orang Kristen yang berpuasa tidak makan, tidak minum. Tetapi mulut dia tidak berpuasa daripada bergosip, daripada berdusta, daripada memfitnah orang lain, daripada maki hamun. Penglihatan dia, mata dia tidak berpuasa dari melihat hal-hal yang tidak baik, video porno, gambar-gambar porno. Yang dia puasa adalah makan dan minum saja. Itu bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan ini ditulis dan tetap relevan pada zaman kita sekarang. Jadi sebelum kita mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan tidak memperdulikan doa puasa kita, mari kita selidiki diri kita sendiri. Mari kita koreksi hidup kita, apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Oke, yang seterusnya Yesaya 58 ayat 5. Ini jawaban Tuhan juga kepada bangsa Israel yang mempertanyakan kenapa Tuhan tidak memberkati mereka. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapak tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kesebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Jadi di sini Tuhan bertanya, apa kamu pikir puasa seperti inikah yang aku inginkan daripada kamu? Tuhan mempertanyakan kembali kepada orang Israel. Dan hari-hari ini juga Tuhan mempertanyakan kembali kepada diri kita. Sungguh-sungguh kau pikir inikah yang saya mahukan daripada kamu? Tuhan mempertanyakan hal itu. Jadi jelaslah bukan jenis puasa yang seperti itu yang diterima oleh Allah. Puasa semacam itu hanya membuat orang menundukkan kepala dan bukan menundukkan hati di hadapan Allah. Mereka berpuasa dengan menggunakan pakaian berkabung. Tetapi bukan karena meratapi ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka mengira bahwa ibadah yang ditunjukkan dengan puasa dan pakaian berkabung lebih penting daripada sikap dan tingkah laku mereka. Pemahaman mereka ini ternyata terbalik berbanding dengan konsep Tuhan tentang ibadah. Nah, jadi konsep Tuhan tentang ibadah itu bila kita berpuasa adalah kita merendahkan diri kita. Bukan sekadar menahan diri daripada tidak makan dan tidak minum. Allah mengetahui bahwa ibadah dan puasa mereka munafik. Ia mengatakan kepada mereka bahwa perbuatan religius tidak ada nilainya jikalau ibadah itu tidak datang dari mereka yang dengan rendah hati berusaha mentaati firman Tuhan. Jadi bagi Allah puasa yang seperti itu tidak ada nilainya. Yang Tuhan lihat adalah hati kita ketika kita berpuasa atau ketika kita beribadah. Jadi apa pelajaran yang kita dapat dari ayat ini, 5 ayat ini? Pertama, bagi kebanyakan orang beragama, perilaku itu dianggap agung dan terpuji. Kelihatannya
kegiatan beragama, datang ke gereja dengan rajin dia memuji menyembah Tuhan, itu berpuasa itu dianggap agung dan terpuji dan sepatutnya mendapat pujian serta pahala. Namun ritual keagamaan tanpa kesejatian makna sesungguhnya memuakkan hati Tuhan. Sebab bila demikian, kesalehan seseorang hanya bersifat lahiriah. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Zaman sekarang pun banyak orang beranggapan bahwa seseorang itu dikatakan saleh bila dia mampu menjalankan setiap ketentuan dan tuntutan ajaran agamanya. Namun anggapan ini sebenarnya sangat bahaya bila ketentuan dan tuntutan ajaran agama tersebut dijalankan dengan motivasi yang salah. Misalnya agar dipuji orang dan disebut sebagai orang saleh. Itu sangat bahaya bila kita melakukan ritual keagamaan kita tanpa hati kita itu benar-benar tertuju kepada Allah. Kesalahan fatal manusia di hadapan Allah adalah merasa diri benar. Seperti orang Israel, mereka merasa diri benar. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa mereka? Kenapa Tuhan tidak memperhatikan puasa mereka? Begitu juga sebenarnya kesalahan manusia itu menganggap diri dia benar di hadapan Allah dan mengukur ketidakbenaran orang lain dengan standarnya sendiri. Kesalahan yang lain adalah mengira bahwa dengan melakukan ritual agamanya di hadapan Allah, maka ia boleh tidak mempedulikan dengan sesamanya. Padahal mengasihi Allah harus mewujud nyata dalam tindakan mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus dalam perjanjian baru dia mengecam, celakalah kamu hai orang munafik. Tuhan Yesus sendiri mengecam orang munafik. Jadi aplikasi dia, macam mana kita mau mengaplikasi dia firman Tuhan ini pada zaman ini. Pertama, jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Jangan menyangka bahwa rajin ke gereja, memberi persepuluhan dan persembahan, ikut 1-2 bidang pelayanan merupakan tanda kesalehan yang diperkenan Tuhan. Kalau perbuatan pelayanan dan ibadah yang kita lakukan hanya dibuat-buat dan bukan keluar dari hati yang tulus mengasihi Tuhan, serta tidak diimbangi dengan kepedulian kepada sesama yang memerlukan, maka itu adalah ibadah palsu yang Tuhan benci. Hindarilah semuanya itu. Jadilah Kristen sejati, pengikut Kristus yang setia. Marilah kita menjadi orang Kristen yang saleh dan sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Kedua, bagaimana kita aplikasi dia? Marilah kita menjadi orang Kristen yang berani mengakui kesalahan-kesalahan dan segala dosa kepada Tuhan yang Maha Tahu. Jadi kalau selama ini kita menyembunyikan dosa, mari kita akui kepada Tuhan. Tidak ada gunanya menutup-nutupi dosa dan berlaku munafik. Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa yang bertobat, yang datang kepadanya. Tetapi dia membenci kepura-puraan dan kemunafikan. Ketiga, Allah mengkehendaki agar dalam puasa umat belajar untuk memiliki kesungguhan hati dan merendahkan diri. Tujuannya agar kita terlepas dari keinginan untuk menindas orang lain. Terlepas dari sikap egois dan serakah. Berpuasa berarti bertobat. Yaitu meninggalkan cara hidup yang lama dan memiliki hidup yang baru. Sesuai dengan kehendak Allah. Membela hak yang lemah, memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang dan lain-lain. Jadi, adakah keberadaan kita di tengah masyarakat menjadi berkat yang nyata, yang boleh orang rasakan, yang boleh orang sekeliling rasakan? Apakah keberadaan kita itu menjadi berkat atau menjadi batu sandungan? Jadi, yang terakhir, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah sikap hati yang benar dalam tindakan yang saleh. Bukan kesalehan beragama, tetapi sikap hati itu tidak benar. Sebaliknya, perilaku rohani yang terlihat saleh namun tidak keluar dari hati adalah kemunafikan. Itu kemunafikan di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya, berhati-hatilah. Agama dapat menjadi sebuah penghalang bagi iman pribadi yang benar. Saya ada satu petikan dari sebuah tafsiran yang mengatakan begini, perhatikanlah, orang bisa saja menempuh jalan-jalan yang hebat menuju surga, namun masih kurang untuk itu. Bahkan bisa saja mereka pergi ke neraka dengan nama baik. Ya, jadi maksud dia, orang itu semasa tinggal di dunia ini boleh saja kelihatan beragama, namun iman dia bukan tertuju kepada anak Allah yang hidup. Sehingga bila dia mati nanti
Dia bukan masuk surga, melainkan masuk neraka karena dia tidak beriman kepada anak Allah yang hidup. Dia sekadar beragama. Ya, itulah maksud dia. Jadi mari kita selidiki diri kita sendiri, apa yang perlu kita perbaiki di dalam hidup kita. Apa yang perlu kita akui agar hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi ini, marilah kita belajar dan hidup dengan kesalehan yang bukan berpura-pura, namun kesalehan yang sejati di hadapan Allah. Hati kita bila kita beribadah haruslah tertuju kepada Allah, bukan hanya untuk menunjuk-nunjuk yang kita beragama kepada orang lain. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih bahwa firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan, apa itu kesalehan palsu ya Tuhan, yang kadang-kadang masih kami lakukan di dalam kehidupan kami hari-hari ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini Tuhan kami munafik ya Tuhan. Di hadapan orang lain perilaku kami, dan di belakang bila orang tidak melihat lain lagi perilaku kami ya Tuhan. Oh ampuni kami ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan kami memiliki hati yang betul-betul tertuju kepada Engkau. Iman yang murni kepada anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Oh haleluya Jesus, bukan sekadar beragama ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami hari-hari ini ya Tuhan, agar kami tidak hidup di dalam kemunafikan ya Tuhan, tetapi Tuhan kami hidup seperti adanya Tuhan, karena Engkau menerima kami apa adanya kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. hari bulan, minggu depan semua kita akan datang ke Dewan Main Hall Grace Kelang jam 4 petang. Bertemu Anda di gereja pada minggu depan. Haleluya. Haleluya.